warahmatullahi wabarakatuh. Saya Butet Afrilia, mahasiswi UIN Suska Riau, jurusan Pendidikan Matematika, kelas 4E, angkatan 19, akan membuat video pembelajaran mengenai alat peraga matematika untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah media pembelajaran matematika. Alat dan bahan pembuatan jam sudut matematika. Cutter, gunting, pensil, penghapus, penggaris. Saya juga memanfaatkan alat dapur untuk dijadikan sebagai cetakan dalam pembuatan lingkaran, dari yang terkecil, yang menengah, dan yang terbesar. Bahan: cetakan angka yang telah di-print, lem Fox, 4 warna kertas manila, dan kardus. Saya akan menjelaskan mengenai jam sudut matematika. Jam sudut matematika ini biasanya digunakan untuk kelas 7 SMP dengan materi sudut-sudut. Baiklah, langsung saja. Cara penggunaan jam sudut ini, yang pertama yaitu kita kan sudah mengetahui bahwasanya jam itu terdapat 12 angka, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Dan di sini juga sudah dituliskan sudut-sudut yang terdapat pada jam tersebut. Pada jam ini, jika satu putaran penuh, maka akan membentuk 360 derajat. Itu untuk besar sudut satu putaran penuh. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui berapa sudut yang terbentuk dari setiap jamnya? Misalnya dari jam 12 ke jam 1, jam 1 ke jam 2, berapa besar sudutnya? Maka kita bisa melakukannya dengan 360 derajat sudut penuh dibagi dengan jumlah jam. Jumlah jamnya yaitu dengan 12 jam. Maka akan diperoleh 30 derajat. Jadi, kesimpulannya, jarak antara 1 jam atau setiap jamnya maka akan terbentuk sudut 30 derajat. Sebagai contoh, agar lebih mudah memahaminya, nama sudut apa yang terbentuk jika jam 2.00. Misalnya, jam 2.00. Maka, kita sangat mudah menghitungnya dengan cara kita sudah mengetahui setiap langkah dari jamnya sudah diketahui bahwa terdapat 30 derajat. Maka, kita akan menghitungnya. Yaitu dari jam 2.00 akan terbentuk sudut apa dan apa nama sudutnya, yaitu 1, 2. Terdapat 2 langkah. Maka langkah pertama berjumlah 30. Dan langkah kedua dari 1 ke 2 pun berjumlah 30.
Caranya, kita akan menjumlahkan kedua langkah tersebut. Maka, akan diperoleh sudut yang terbentuk dari jam 2.00 ini adalah sudut 60 derajat. Dan namanya adalah sudut lancip. Karena sudut lancip itu merupakan sudut yang kurang dari 90 derajat. Baiklah, untuk soal yang kedua, kita akan menentukan nama sudut dan sudut apa yang akan terbentuk. Misalnya, soal sudut berapa, apa nama sudut dan sudut apakah yang terbentuk pada pukul 5:05. Maka kita akan bisa menghitungnya dengan menghitung langkahnya terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4. Lalu kita menuliskan besar sudut setiap langkahnya. Dan kita akan menjumlahkannya. Jumlahkan, maka 30 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 60 derajat. 60 derajat ditambah dengan 30 derajat yaitu 90 derajat. 90 derajat ditambah dengan 30 derajat yaitu 120 derajat. Maka sudut yang terbentuk pada pukul 5:05 adalah 120 derajat yang namanya yaitu sudut tumpul. Karena sudut tumpul itu merupakan sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Selanjutnya, soal yang ketiga, yaitu tentukan nama sudut dan besar sudut yang terbentuk pada pukul 9:00. Pada pukul 9:00. Maka kita pertama kalinya akan menentukan langkah sudutnya, yaitu 1, 2, 3. Dan kita akan menghitung jumlah sudut yang terbentuknya. 30 derajat ditambah 30 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 90 derajat. Maka besar sudut 90 derajat itu adalah sudut siku-siku. Di jam sudut ini kita juga bisa melihat terbentuknya dua sudut, yaitu sudut yang berada di dalam jarum jam ini merupakan sudut terkecil dan sudut yang berada di luar jarum jam ini di sini merupakan sudut refleks atau biasanya disebut dengan sudut terbesar. Nah, contohnya agar lebih mudah dipahami kita aplikasikan ke dalam soal. Contohnya tentukan sudut yang dibentuk pukul 3. Maka kita akan menentukan dua sudut, yaitu sudut yang terkecilnya dan sudut yang terbesarnya. Yang pertama kita akan menentukan sudut terkecil. Pada pukul 3 yaitu kita akan mengarahkan jarum jam pada pukul 3. Sudut yang terkecil yaitu pertama kita akan menghitung langkahnya. 1, 2, 3. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, sudut setiap jam ini akan berbentuk 30 derajat. Jadi 30. Untuk menghitung sudut terkecil ini, langsung saja bisa kita masukkan yaitu 3 dikali 30 derajat. Karena di sini terdapat 3 langkah, yaitu 90 derajat. Atau bisa juga dengan 30 ditambah 30 ditambah 30. Maka hasilnya akan 90 derajat. Kita memperoleh
besar sudut terkecilnya yaitu 90 derajat, maka kita selanjutnya akan mencari sudut terbesarnya, yaitu sudut terbesar yang seperti kita ketahui tadi berada di luar jarum jam, yaitu di sini sampai ke sini. Maka kita tahap pertamanya sama, kita akan menghitung langkah dari sudut terbesarnya, yaitu 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka yang terbentuk adalah 9. Langsung saja sudut terbesar. Sudut terbesar. Sudut terbesar. Yaitu terdapat tadi 9 langkah, maka kita akan mengalihkannya bisa menggunakan 2 cara. Cara yang pertama sama dengan menentukan sudut terkecil, yaitu kita mengalihkan dengan jumlah tiap jamnya. Jumlah langkah dengan tiap jamnya, yaitu 9 dikali 30 derajat adalah 270 derajat. Sama menghasilkan 270 derajat. Cara yang kedua, kita bisa memasukkan rumus, yaitu dengan jumlah hitungan penuh satu putaran penuh, yaitu 360 derajat. 360 derajat. Jadi rumusnya yaitu satu putaran penuh dikurangkan dengan sudut terkecil, yaitu 90 derajat. Jadi 360 derajat dikurang 90 derajat sama dengan 270. Maka hasilnya cara satu dan cara kedua adalah sama. Dari penjelasan yang telah saya jelaskan dalam alat peraga jam sudut ini, dapat disimpulkan bahwasanya alat peraga ini bertujuan untuk memudahkan siswa dalam memahami materi, tepatnya materi sudut pada kelas 7, agar siswa dapat menemukan konsep, memahami konsep, dan siswa dapat terangsang dan berminat dalam pembelajaran tersebut. Dan saya harapkan juga video pembelajaran yang saya buat ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.